Jam 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada subuh hari ini kita akan kembali melanjutkan al-usul min ilmi al-usul pada bab al-haqiqah wal majaz. Ahlan wa sahlan kepada teman-teman yang ada di Sriwijaya Mengaji, Radio Roja Darussalam dan Al-Hijrah yang mungkin merelay kajian ini. Tidak lupa kami ingatkan bahwa dengan metode membacakan Arab dan Indonesia lalu dijelaskan secara global saja, sehingga kalau nanti dalam pembahasan globalnya terasa jelimet, akan lebih jelimet lagi kalau didetailkan. Sehingga teman-teman untuk mengatasi kendala seperti ini, dan saya yakin itu di semua ilmu alat seperti ilmu bahasa Arab misalnya, tidak akan lancar kalau seandainya teman-teman baru jelimetnya di kelas, sehingga butuh untuk membaca terlebih dahulu meskipun tidak terlalu memahami, supaya ada dasar gitu. Ibarat mau melompat tinggi itu ada batu pijakannya ya, supaya tidak terlalu tinggi melompatnya. Langsung saja, al-haqiqatu wal majaz di atas. Hakikat dan majaz. Saya bacakan sedikit-sedikit supaya teman-teman yang sudah pernah mengikuti kelas bahasa Arab juga bisa terlatih. Wa yanqasimul kalam Ya lafaz. Oh iya. Kalam dari sisi penggunaannya langsung kayaknya harus tahu. Enggak, itu cara kita yang nerjemahin. Oh. Kenapa baca ini? Wa yanqasimul kalamu, dan kalam itu terbagi. Diterjemahnya enggak gitu, Ustaz? Tidak apa-apa, itu kreativitas si maaf. qori'nya aja. Wa yanqasimul kalamu, Dan kalam terbagi min haitsu al-isti'mali, dari sisi penggunaannya. itu kalau qori'nya kurang paham nanti makanya kita bikin qori'nya yang paham. Ila haqiqatin wa majazin, Menjadi hakikat dan majaz. Antum masih ingat pelajaran bahasa Indonesia SD dulu? Ada namanya majaz personifikasi, majaz metafora, majaz hiperbola. Nah, itulah dalam usul fikih. Maksudnya, apakah nas itu punya majaz atau tidak? Ataukah semuanya itu hakikat? Atau jangan-jangan majaz itu ada sehingga bisa dipalingkan ke makna yang lain. Misalnya gini, dia sudah kelihatan batang hidungnya. Yang batang hidungnya punya kaki? Tidak. Tapi itu namanya apa? Majaz. Yaitu gaya bahasa, menggambarkan dirinya sudah datang dengan salah satu bagian dari tubuhnya, yaitu batang hidung. Contoh yang lain, kamu naik apa? Saya naik bebek. Padahal yang dimaksud apa? Motor bebek. Kan dia bukan ngendarin bebek, hancur bebek itu, patah-patah kakinya kalau dikendarain. Naik bebek karena itulah yang berlaku. Motor yang 4 tak, apa sih namanya, motor pakai gigi gitu, terus kecil dengan motor bebek. Terus motor cewek, nggak ada jenis kelamin motor, tapi motor cewek maksudnya Mio misalnya. Nah, itu namanya gaya bahasa. Nanti seperti dalam penerapannya dalam nas, Allah bersemayam di atas arsy. Apa sih bersemayam itu? Majaz saja kah? Begitu juga Allah turun ke
langit dunia. Turun itu majaz atau hakikat? Nah, di situ salah satu turunan penggunaan hakikat dan majaz ini. Dan ini ilmu yang sangat penting untuk kita ketahui. Sebenarnya adakah majaz dalam Al-Quran? Sehingga itu cuma gaya bahasa saja. Yang gaya bahasa ini artinya bisa dipalingkan ke makna yang lain, gitu. Fal haqiqatu, Dan hakikat hiya adalah al-a'malu lafadz yang digunakan fima wudi'a lahu, pada asal peletakannya. pada asal peletakannya maksudnya ya memang pada hakikat, pada aslinya si kata itu atau aslinya si kalimat. Mithlu Seperti asadin singa ya. Lil hayawani al muftarisi, untuk suatu hewan yang buas. ya. Singa, awas singa, itu di kepala orang langsung tahu bentuknya itu, kakinya 4, badannya kuat, warnanya agak kekuningan, terus kepalanya tuh banyak bulunya gitu. Kalau orang ngomong singa, itu namanya hakikatnya. Fa kharaja biqaulina al-musta'malu al-muhmalu, Maka keluar dari perkataan kami al-musta'mal, yakni yang digunakan, yang tidak digunakan. yang tidak digunakan ini maksudnya lafaz yang tidak dipakai untuk menggambarkan singa di pembicaraan aslinya. Susah ya, bingung kan? Misalnya gini, bahasa asing, cuma ngomong sama orang Indonesia, lion. Hah? Apa itu? Gitu kan? Itu namanya lafaz yang digunakan, lafaz yang tidak digunakan pada penggambaran singa. Tapi kalau orang di Amerika kita ngomong singa, orang nggak paham. Gitu. Tapi kalau ngomong singa, awas singa, maka ini lafaz aslinya. Balik lagi ke pengertian tadi. Hakikat adalah lafaz yang digunakan untuk menggambarkan hakikatnya atau menggambarkan asli peletakan kata itu. Tidak termasuk di situ adalah lafaz yang tidak dipakai untuk menggambarkan itu. Misalnya aja motor. Nah, motor kenapa? Mau dia menggambarkan singa dengan motor, kan tidak nyambung. Begitu juga dengan bahasa asing. Fala yusammau haqiqatan wala majazan, Maka tidak dinamakan hakikat dan majaz. ya. Tidak bisa dibilang hakikat, tidak bisa dibilang majaz. Ya. Motor itu hakikat, tapi untuk motor, bukan untuk singa. Lion itu lion, singa, tapi bukan itu untuk menggambarkan singa. Wa kharaja biqaulina fima wudi'a lahu al-majazu. Dan keluar dari perkataan kami yang artinya pada asal peletakannya fima wudi'alahu, yakni majaz. Ya, karena majaz itu bukan untuk peletakan aslinya, tapi penggantiannya. Peletakan aslinya bebek adalah hewan mirip-mirip ayam, kakinya 2, bunyinya kuat. Tapi bisa juga bebek itu diletakkan pada motor, namanya majaz, pengganti bahasa. Batang hidung adalah ini batang hidung, tapi bisa diletakkan pada yang bukan dirinya, bukan pada batang hidung, tapi orang secara keseluruhan. Insya Allah hari ini kita hanya bab ini saja, karena ini menarik dan sedikit jelimet. Tapi kan dulu kita SD pernah belajar majaz toh. Nah, jadi pusingnya kita waktu SD aja. Apa tuh Bu majaz? Nah, baru ada ujian bahasa Indonesia. Sebutkan macam-macam majaz beserta contoh-contohnya. Gitu kan?
kecuali untuk STM ada. Hah? Ada juga. Wa tanqasimul haqiqatu, dan terbagi hakikat ila thalathati aqsamin, menjadi 3 macam. lughawiyatin, Secara boleh deh, lughawiyah, wa syar'iyyatin, syar'iyah wa urfiyatin. dan urfiyah. Lugha itu secara bahasa, syar'i makna syar'i, urfi makna adat, makna kebiasaan. Fal lughawiyatu, Dan hakikat lughawiyah hiya al-lafzul musta'malu adalah lafadz yang digunakan fi mawdi'a lahu pada asal peletakannya fil lughah, secara bahasa. secara bahasa. Fa kharaja bi qaulina fil lughah, Maka keluar dari perkataan kami fil lughah, yakni secara bahasa, al haqiqatu ay wasyar'iyyatu hakikat syar'iyah wal arfiyatu. dan hakikat urfiyah. Maksudnya gini, hakikat itu ada 3. Hakikat bahasa, hakikat syar'i, hakikat adat, kebiasaan. Apa itu hakikat bahasa? Yaitu yang dipakai menurut kata aslinya dalam sisi bahasa. Berarti tidak termasuk di situ kata hakikat tapi maknanya syar'i. Tidak termasuk juga yang urfi atau adat istiadat. Nanti sama, yang hakikat syar'i berarti tidak masuk di situ urfi, tidak masuk juga di situ bahasa. Yang urfi tidak masuk di situ syar'i, tidak masuk juga di situ yang lughawi, gitu, yang bahasa. Mari kita nanti akan lebih mudah kalau dikasih contoh. Contoh. Mithalu dzalika as-shalatu. Contohnya salat. Salat. Salat itu ada makna bahasa, ada makna syar'i, dan ada makna, mungkin ada makna urfi. Fa inna haqiqataha al-lughawiyata ad-du'a'u. Maka sesungguhnya hakikatnya secara bahasa adalah doa. Maksudnya salat itu secara bahasa artinya doa. Seperti wasolli alaihim, tentang orang yang beri zakat, dan doakanlah mereka. Orang yang memberi zakat, maka sholli alaihim. Apa maksudnya sholli alaihim? Bukan sholati mereka. Ambil zakat lalu sholati mereka. Apa maksudnya sholati mereka? Nah, di situ maknanya bukan sholat tetapi doa, karena sesuai bahasanya. Hakikat bahasanya sholat adalah doa. Fatuh malu alaihi, maka dibawa pada makna tersebut fi kalami ahli lughah, menurut perkataan ahli bahasa. Wal haqiqatu syar'iyyatu, Dan hakikat syar'iyah musta'malu adalah lafadz yang digunakan fi mawdi'a lahu, pada asal peletakannya pada asal peletakannya fi syara', secara syar'i. nah ini maknanya yang syar'i. Fa kharaja bi qaulina fi syara', Maka keluar dari perkataan kami fi syara' al haqiqatul lughawiyyah wal 'urfiyyah, yakni hakikat lughawiyah dan hakikat urfiyah. ini ada namanya hakikat syar'i. Apa itu hakikat syar'i? Kata asli dari sisi bahasa. Salat. Salat. Antum tidak akan maknanya itu berdoa. Doa, bukan begitu. Tapi kalau dari sisi bahasa, salat itu doa, gitu. Terus mithalu dzalika as-shalah. Contohnya adalah salat. Contohnya salat. Kata salat ini. Fa inna haqiqataha Fa inna haqiqataha asy-syar'iyyah al-aqwalu wal af'alu al-ma'lumatu al-muftatahatu bit-takbiri
al-mukhtatamatu bitaslim. Maka sesungguhnya hakikatnya secara syar'i adalah perkataan dan perbuatan yang sudah diketahui dan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Antum kalau ditanya, salat, kita langsung di kepala tuh langsung nyantol. Oh, salat itu adalah rangkaian perbuatan dan rangkaian perkataan yang sudah sama-sama diketahui caranya, dimulai dengan takbir, diakhir dengan salam. Itu kan? Bukan begini, salat, terus pada duduk angkat tangan. Hai salat, bu ini salat. Yang saya maksud itu makna syar'i, bukan makna lughawi gitu. Karena yang saya maksud adalah kamu pergi untuk menunaikan rangkaian kata dan perbuatan dimulai dengan takbir, diakhir dengan salam. Gitu. Tuhmalu fi kalami ahli syar'i dzalik ala dzalik. Maka dibawa pada mana tersebut menurut perkataan ahli syar'i. Menurut ahli syar'i. Menurut syariat itulah salat. Wal haqiqatu al-urfiyah, dan hakikat urfiyah, al-lafzul musta'malu, lafaz yang digunakan fi ma wudi'a lahu, pada asal peletakannya fil 'urfi, secara urf atau adat kebiasaan. Ini secara adat kebiasaan. Berarti tidak termasuk di situ hakikat lughawi dan hakikat syar'i. Langsung saja. Ad-dabbah, misalu dzalika ad-dabbah. Contohnya ad-dabbah. Apa itu ad-dabbah? Hewan melata. Dabbah itu hewan melata. Fa inna haqiqataha al-urfiyah, maka sesungguhnya hakikatnya secara urf, hakikat urfnya adalah zatul arba'i minal hayawani, adalah hewan yang mempunyai 4 kaki. Fatuhmalu alaihi fi kalami ahli al-urf, maka dibawa pada makna tersebut menurut perkataan ahli urf. Ya. Baik, coba teman-teman, antum mungkin sudah mulai pusing atau dari awal juga sudah pusing ya. Dalam bahasa itu ada hakikat, ada majaz. Ada hakikat, ada majaz. Hakikat itu apa? Yaitu sesuatu yang kalau kau disebut itu langsung nyantol di kepalamu yang itu. Majaz itu apa? Nanti. Majaz itu intinya gaya bahasa, tapi nanti aja. Nah. Hakikat itu ada 3. Ada hakikat bahasa, ada hakikat syariat, ada hakikat kebiasaan. Hakikat bahasa itu apa? Yaitu yang secara bahasa itulah makna aslinya. Contohnya tadi sholat. Sholat itu bahasa aslinya adalah doa. Ada hakikat syariat, yaitu yang kalau disebut langsung di kepala itu nyantolnya syar'inya itu begitu. Contoh tadi sholat. Sholat. Ya. Sana pergi sholat. Tapi pergi sholat. Apa itu sholat? Rangkaian kata, rangkaian gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada lagi makna secara hakikat, secara kebiasaan. Contohnya binatang melata. Ya. Binatang melata apa? Ya, binatang melata kakinya biasanya 4, merayap gitu. Kadal, cicak, iguana. Tapi bisa jadi dipakai kata dabbah ini, melata ini pada manusia misalnya. Pusing? Masih pusing? Masih pusing? Oh, masih pusing. Kayak apa ya? Untuk kalau dibilang sedekah, apa itu sedekah? Kasih dia sedekah. Apa maksudnya?
yang nyentol di kepala itu apa? Ngasih duit, gitu kan? Padahal itu secara bahasa. Secara syar'i bisa jadi sedekah itu mencakup zakat. Tapi kalau saya bilang zakat, keluarkan zakatnya, yang antum pikirkan apa? Yang tiap tahun itu, gitu kan? Masih belum paham? Jadi ada satu kata kadang bisa dimaknai ini, bisa dimaknai ini, bisa dimaknai ini. Wa faidatu ma'rifati taqsimil haqiqati ila thalathati aqsam, dan manfaat dari mengetahui pembagian hakikat menjadi 3 macam, an-nahmila kulla lafzanahu al-haqiqi, adalah setiap lafaz pada makna hakikat fi mawdi' isti'mal. Semestinya, kenapa kita harus perlu tahu ada 3 ini? Supaya kita itu bisa mengetahui ada kadang maknanya bahasa, ada kadang maknanya syar'i, ada kadang maknanya makna urf. Ada kalanya ini, kalanya ini, kalanya ini. Jadi tidak semuanya hanya pada makna hakikat aja, bahasa aja. Tidak juga di bawah itu syar'i aja. Tidak juga selalu dimaknai dengan urfi aja. Kayak gini. Contoh lagi, khamr. Apa itu khamr? Kalau secara bahasa, secara urf, orang bilang itu minuman keras, ya kan? Makanya kalau kita baca buku-buku terjemahan, khamr itu suka diterjemahkan apa? Minuman keras. Itu kalau sih bahasa hakikat urf. Tapi kalau dia pakai hakikat syar'i, khamr itu segala sesuatu yang memabukkan. Dan yang memabukkan itu tidak mesti minuman keras. Pil koplo emang minuman keras? Bukan, itu benda padat. Ya, itu ada nggak yang digas? Bentuknya gas. Yang selain lem itu kan baru anak-anak alay zaman sekarang aja. Apa? Yang memabukkan tapi memang gas. Gini, itu ada nggak? Lem itu kan sebenarnya lem betulan. Nah, pokoknya ada gas yang memang diciptakan untuk memabukkan. Udah lah. Pil koplo sama minuman keras sama kah? Enggak kan? Maka hakikat jangan pakai hakikat logawi, jangan pakai hakikat urfi, pakai yang syar'i. Terjemahkanlah segala sesuatu yang memabukkan. Khamr dalam kurung segala sesuatu yang memabukkan, baik gas, padat maupun cair gitu. Ya udahlah, lanjut lagi. Supaya kita itu tahu tempat-tempatnya. Fanahmilu fi isti'mali ahli al-lughati 'ala al-haqiqati al-lughawiyyah. Maka dalam isti'mali asy-syara' 'ala haqiqati syar'iyyah, wa fi isti'mali ahli al-'urfi 'ala haqiqati al-'urfiyyah. Maka dalam penggunaan ahli bahasa, lafaz dibawa kepada hakikat lughawiyah, dan dalam penggunaan syar'i dibawa kepada hakikat syar'iyyah, dan dalam penggunaan ahli urf dibawa kepada hakikat urfiyah. Coba lafaz ini, hurrimat alaikumul maitata wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian bangkai dan daging babi. Coba anda tanya, daging, kalau anda bilang ada daging kah? Yang di kepala antum tercantol itu daging itu apa? Ya daging. Liur? Nggak masuk kan? Tulang? Enggak. Pokoknya daging itu yang gempal ini kan? Pertanyaannya, emangnya Allah mengatakan diharamkan bagi kalian daging babi, emang dagingnya doang?
Kalau liurnya bisa dibuat dibuat minuman, anggap aja ternyata menurut penelitian liur babi itu ternyata bisa jadi sirup, anggap aja begitu ya. Menurut antum, kira-kira yang diharamkan itu liurnya juga atau dagingnya aja? Semuanya. Berarti kita harus maknanya dari makna syar'i. Yang diharamkan dari babi apa? Semuanya. Nanti ada ahli bahasa bilang gini, enak aja, yang diharamkan itu cuma daging. Ini yang kita minum ini sirup liur babi. Yang diharamkan dalam Quran itu dagingnya aja, kata dia gitu. Bola mata nggak masuk, katanya. Ini lagi pentolan bola mata babi. Kayak apa ini? Disitulah fungsinya belajar hakikat dan majaz supaya tahu mana bahasa, mana syar'i, mana urfi. Gitu. Harusnya ini antum keterlaluan kalau masih tidak paham saya. Ya. Saya kerja keras untuk mencari contoh ini. Kedua, tadi hakikatnya, sekarang majaz. Wal majazu huwa, dan majaz adalah al-lafzul musta'amalu lafadz yang digunakan fi ghairi ma wudi'a lahu, bukan pada asal peletakannya. Bukan pada asal peletakannya. Tadi saya ngasih contoh bebek. Bebek itu hakikatnya adalah bebek, tapi majaznya bebek itu motor. Kalau tidak paham juga, balik ke SD dulu, belajar majaz lagi. Mitlu, Seperti asadin lirrajulis syuja'i, untuk laki-laki yang pemberani. itu hebat, itu laki-laki singa. Coba kalau saya sebut gini, di kepala antum isinya apa? Ada singa. Di kepala antum apa? Kakinya berapa? 4, gitu kan. Tapi kalau saya bilang laki-laki itu singa memang, itu kakinya berapa? 2. Paham? Jadi kalau singa adalah majaz, tapi singa untuk digambarkan bagi seorang laki-laki itu di kepala kita adalah seorang laki-laki yang kayak singa, yaitu yang kalau di medan perang itu luar biasa gitu, pemberani. Fa kharaja bi qaulina al-musta'malu al-muhmalu, Maka keluar dari perkataan kami al-musta'mal, yaitu yang tidak digunakan. Musta'mal itu hakikat lafaz yang digunakan untuk pada yang selain asal peletakannya. Sedangkan kata musta'mal digunakan berarti tidak termasuk di situ kalimat-kalimat yang tidak digunakan untuk majaz. Contohnya bahasa asing, ya. Bahasa asing, misalnya gini, itu si laki-laki itu lion memang. Ya. Orang masih mikirnya di kepalanya apa dulu, lion apa gitu. Apa? Ya lion memang. Lion antara lion pan sih. Lion singa. Oh singa, tak pikir lain gitu. Nggak langsung nyantol di kepalanya hakikat kalau dia pakai bahasa asing. Fala yusamma haqiqatan wala majaz. Maka tidak dinamakan hakikat dan majaz. Ini kurang alif di sini, majazan. Tidak dinamakan hakikat, tidak dinamakan majaz kalau pakai bahasa asing. Fa kharaja bi qaulina fi ghairi ma wudi'a lahu al-haqiqah. Dan keluar dari perkataan kami fi ghairi ma wudi'a lahu, yang artinya bukan pada asal peletakannya, yakni hakikat. Hakikat, kalau hakikat pada asal peletakannya. Kalau bukan pada asal peletakannya berarti majaz. Asal peletakan apa? Ya asalnya. Bebek itu asalnya apa? Majaznya apa? Singa itu asalnya apa? Dan majaznya apa? Wala yajuzu. Udah deh. Ya, Ustaz. Jadi sudah tahu ya? Sudah tahu ada majaz, ada hakikat, ada majaz. Sudah paham ini kan? Nah, sekarang jadi gimana menyikapi majaz dan hakikat ini? Disebutkan di sini. Wala yajuzu hamlul lafzi
Dan tidak boleh membawa lafadz ala majazihi, pada makna majaznya, harus pada hakikatnya, tidak boleh ke majaznya, illa bidalilin sahih, kecuali dengan dalil yang sahih. kecuali kalau ada dalil yang sahih. Seperti daging babi, Allah mengharamkan daging babi. Jangan antum bilang itu cuma dagingnya, liurnya, enggak ya. Kenapa? Ada dalil yang memalingkan, bukan cuman dagingnya. Min iradatil haqiqah, yang menghalangi lafadz tersebut dari maksud yang hakiki. tidak boleh menjadikan sebuah lafaz hakikat menjadi majaz, kecuali kalau ada dalil sahih yang menghalangi penggunaan hakikatnya. Wahuwa, Dan yang ini, dan yang ini, dan itu ma yusamma fi ilmi al-bayan bil qarinah, yang dinamakan dalam ilmu bayan sebagai, maksudnya gini. Ada hakikat, ada majaz. Harus pakai hakikat, kecuali ada dalil di mana hakikat ini nggak bisa dipakai. Dan dalilnya itu disebut dengan qarinah. Jadi jangan dipakai daging babi untuk dagingnya tok, karena ada dalil yang memalingkan makna hakikat ini ke majaznya. Oh, daging di situ hanya majaz, tidak bermakna daging saja. Wa yushtaratu, dan disyaratkan li sihhati isti'malil lafzi fi majazihi, benarnya penggunaan lafadz pada majaznya, wujudur tibatin, adanya kesatuan, keterikatan, bainal makna al-haqiqi wal majazi, antara makna secara hakiki dengan makna secara majaz, ya sihhat ta'biru anhu, agar benar pengungkapannya. ya. Harus ada kesamaan antara hakikat dengan majaz kalau memang mau dibawa ke majaz. Contoh, singa dengan laki-laki pemberani, ada nggak kesamaannya? Singa dengan laki-laki pemberani ada kesamaannya, yaitu ya kesamaannya kegarangannya, gitu kan? Wa ma yusamma fi ilmi bayan bil alaqah, Dan ini yang dinamakan dalam ilmu bayan sebagai alaqah. dalam ilmu bayan disebut dengan alaqah, yaitu satu benang merah menghubungkan antara hakikat dengan majaz. Kalau misalnya antum bilang, kamu lihat gak kemarin preman yang ngamuk itu? Ya, bebek ya. Nggak nyambung. Kenapa? Apa hubungannya bebek sama preman? Ya, bebek ya. Ngeri kemarin tuh. Ya, kejadiannya. Tapi gue bilang, kayak singa. Nah, itu ada nyambungnya. Singa kan kalau, wow, itu rambutnya udah tergerai gitu. Atau dia menganga, wow, gitu. Itu kayak preman kan. Mana, sini ku matiin, ku bunuh kalian, gitu. Itu preman. Ada apa namanya? Ada kesamaan. Tapi kok bebek, kuek, diusir, kuek. Tidak nyambung, gitu. Maka majaz sama hakikat itu harus ada kesenjangan. Itu disebut dengan apa? Alaqah. Wal alaqatu, Dan alaqah imma an takuna al musyabahata bisa berupa penyerupaan au ghairuha. atau yang selainnya. Alaqah itu bisa jadi kemiripan. Ya. Kemiripan bebek sama motor, kemiripan singa sama laki-laki pemberani, itu ada musyabahah namanya, kemiripan. Fa in kanatil musyabahatu, Maka jika majaz tersebut dengan penyerupaan, musyabahata, jika alaqahnya adalah musyabahah, penyerupaan, sumiyat tajawuzu isti'aratan,
dinamakan majaz isti'arah. Ya, majaz isti'arah itu kalau dalam pelajaran SD namanya majaz metafora. Ya. Kalau di kita malah gaya bahas majaz itu lebih banyak lagi. Ada belasan. Ya. Kalau di bahasa Arab entah ya, tapi ini dia sebutkan alaqah, kesinambungan antara majaz dengan hakikat itu bisa jadi karena kemiripan, bisa jadi yang lain. Kalau dia karena mirip itu disebut dengan majaz isti'arah. Apa itu majaz isti'arah? Majaz metafora. Kat tajawuzu bilafzi asadin ala rajul syuja'. Contohnya seperti majaz pada lafadz singa untuk seorang laki-laki yang pemberani. Wa in kanat, jadi si fulan itu kayak singa, itu namanya majaz metafora. Coba aja antum cari di Wikipedia. Apa itu majaz metafora? Lihat contoh-contohnya. Wa in kanat ghairu musyabahati, dan jika bukan dengan penyerupaan, bila alaqahnya bukan soal penyerupaan, summiyat tajawuzu majazan mursalan, dinamakan majaz mursalan in kanat tajawuzu fil kalimat, jika majaznya dalam kata, wa majazan aqliyan, dan dinamakan majaz akli in kanat tajawuzu fil isnad, jika majaznya dalam penyandarannya. Bila bukan karena penyerupaan, maka disebut dengan majaz mursal. Majaz mursal ini bisa disebut majaz mursal bila pada katanya, bisa disebut majaz akli jika pada penyandarannya. Apa itu? Ntar aja deh. Ini aja udah agak jelimet ya. Contoh, mithalu dzalika fil majazil mursal. Contohnya dari majaz mursal, antaqula ra'ainal matara. Kamu mengatakan ra'ainal matar, yang artinya kami memelihara hujan. Kami memelihara hujan. Emang hujan dipelihara? Itu namanya majaz. Fa kalimatul matari majazun ala al-ushbi. Maka kata al-matar atau hujan merupakan majaz dari rumput. Ya, majaznya rumput. Fat tajawuzu bil kalimah. Maka majaz ini adalah pada kata. Kata hujan digantikan untuk rumput. Kami banyak melihara hujan. Kenapa hujan? Maksudnya dia pakai rumput. Cuman itu kalau di Indonesia, bahasa Indonesia kita garing ya. Gitu. Kalau kamu ini garing banget sih. Masa rumput dibilang hujan? Gitu. Tapi orang Arab mengenal itu sebagai majaz. Ya kita juga kalau ngomong di Arab Saudi misalnya, kaifa jita huna? Madza rakibta? Kamu naik apa? Bebek. Oh, kamu garing betul, masa motor dibilang bebek gitu. Orang Saudi pun akan keheranan. Namanya juga gaya bahasa. Ya tidak? Apa sih kalau di kita ini? Karena dari tadi bebek-bebek terus. Pepsodent itu gaya bahasa kan? Minta Pepsodent muna, padahal yang dikasih Colgate. Ya enggak? Kuah kacang garing gitu kan? Apa yang dijualnya kuah? Bukan, Supades. Ya kan? Coba kalau di Arab Saudi, kuah. Enggak ada yang paham. Semua orang bilang itu muaya dari kata ma, air. Tapi mereka nggak ada bilang misalnya air di sana itu apa ya? Sofa, nggak ada di sana. Merek air di sana banyak, Hana, Sofa, dan lain-lain. Nah kalau di Indonesia ada penggunaan motor untuk bebek untuk motor misalnya. Itu namanya majaz mursal, karena majaz mursal ini pada katanya aja. Terus
Wa mithalu dzalika fil majazil aqli Dan contohnya dari majaz akli, an taqula anbatal matarul ushba. kamu mengatakan anbatal matarul usba, hujan itu menumbuhkan rumput. Hujan itu menumbuhkan rumput. Padahal yang menumbuhkan siapa? Allah. Allah. Fal kalimatu kulluha yuradu biha haqiqatu ma'naha. Maka kata-kata tersebut seluruhnya menunjukkan hakikat maknanya. Ya. Hujan menumbuhkan rumput. Padahal bukan, hujan menyirami rumput, dan yang menumbuhkan itu Allah. Lakin isnadal inbati ilal matari majazun. Tetapi penyandaran menumbuhkan pada hujan adalah majaz, Li'annal munbita haqiqatan huwallahu ta'ala. karena yang menumbuhkan secara hakikat adalah Allah Ta'ala. Fattajawuzu fil isnad. Maka majaz ini adalah dalam penyandarannya. Nah, saya contohkan yang lain. Presiden telah membangun rumah sakit khusus corona. Menurut antum, itu yang bangun itu presiden betulan kah yang nukang? Hah? Bukan. Yang bikin siapa? Tukang gitu. Nah, terus presiden ngapain maksudnya? Bukan juga mendanai, menggelontorkan dana negara APBN untuk bikin rumah sakit. Tapi itu namanya juga majaz, ya kan? Kan namanya majaz itu. Kita laporkan bahwa Presiden Jokowi telah membangun 2 buah rumah sakit khusus corona. Presiden yang turun tangan pukul-pukul paku. Nah, tapi itu kenapa bahasanya begitu? Jawabannya itulah majaz, gaya bahasa. Sedikit lagi atau masih panjangnya? Sedikit lagi Ustaz. Wa minal majazil mursal at-tajawuzu bil ziyadati wa at-tajawuzu bil hadfi. Dan di antara majaz mursal adalah majaz dalam hal penambahan dan majaz dalam hal penghapusan. Termasuk majaz mursal ada penambahan, penghapusan. Contoh. Mathalul majazil bi ziyadati bi qoulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Mereka memberi permisalan. Mereka ini siapa? Para ulama ahli bayan. Mereka memberi permisalan majaz dalam hal penambahan dengan firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Sudah ada ka mithli lagi. Padahal ka itu seperti, mithli seperti. Sehingga seolah-olah kita kalau mau pakai hakikat bahasa, bukan pakai hakikat syar'i, kita akan bilang tidak ada yang sepertinya 2 kali gitu, karena sudah ada ka mithli, padahal mithli itu ka, maka ditambahin ka ditambah mithal ditambah ka misalnya. Lanjut. Faqalu innal kafa zaidatun litakidi nafyil mithli anillahi ta'ala. Maka mereka mengatakan sesungguhnya al-kaf atau huruf kaf adalah tambahan untuk penguatan peniadaan permisalan dari Allah Ta'ala. Sebagai penguat aja, sudah ka mithl. Kenapa itu? Itu ditambahkan untuk menguatkan bahwa betul-betul tidak ada yang menyamakan Allah, menyamai Allah. Wal mithalul majazi bil hadfi. Dan contoh dari majaz dengan penghapusan Qauluhu ta'ala was'alil qaryah adalah firman Allah Ta'ala was'alil qaryah, bertanyalah kepada desa. Bertanyalah sama desa itu. Ai was'ali ahlal qaryah. Maksudnya bertanyalah pada penduduk desa. Nggak mungkin desanya ditanyain, hei desa, berapa jumlah kakak kalian? Kan nggak mungkin. Tapi tanya sama penduduknya. Datang ke desa itu baru nanya, Pak, di sini ada berapa kakaknya? Kan gitu. Nah, terus kenapa itu penduduknya dihilangkan? Ini namanya majaz, gaya bahasa. Tanyalah kepada desa. Dihilangkan ahlunya. Ahlul qaryah, ahlnya dihilangkan. Ya. Falil majazi anwa'un katsiratun madhkuratun fi ilmil bayan. Dan bagi majaz ada macam yang sangat banyak yang disebutkan dalam ilmu bayan. Majaz itu banyak, sangat banyak. Di bahasa Indonesia aja banyak pakai u.
banyak. Sampai-sampai kita kadang dulu sekolah kayaknya nggak ada orang hafal betul majas ini apa itu, kayaknya nggak ada. Pasti ada aja yang terbalik-balik. Saya aja dulu sering bertengkar juga sama teman ketika memperdebatkan ini majas apa. Ada khilaf di antara murid. Misalnya kan sering kita kan ujian. Coba. Atau masih ingat nggak? Nostalgia dikit. Kalau kita habis ujian keluar, terus kan nanti sama guru dipajang kunci jawabannya gitu. Ya tidak? Enggak ya? Antum sekolah di mana sih? Kan ada kalau di SMA 1 itu dulu bisa selesai, besoknya dipajang kunci jawabannya. Atau enggak sorenya malah. Apa kegiatannya anak-anak pintar? Berkumpul. Wih salah no. Wih, gini kak. Ih salah tadi. Kalau anak-anak yang rankingnya kencit-kencit, apa sih kalian ini? Gitu aja dibahas. Sudah, lupakan sudah. Nggak akan berubah nilaimu gitu kan. Padahal itu buat pembelajaran nanti ke depan gitu. Nah itu kadang-kadang, loh kok gini ya? Nah, cari guru, protes kita, protes. Bu nggak bisa bu, majas ini majas anu bu. Nggak dong gini, nggak bisa bu. Di buku bahasa Indonesia gini katanya gini. Oh enggak dong, ini buku bahasa Indonesia bu. Nah, bener bu, di Google bilang katanya gini. Nah, itu metafora. Oh enggak, itu namanya asosiasi. Nah apa bedanya asosiasi sama metafora? Beda source, beda buku, beda juga pemaknaan. Artinya majas itu memang banyak, saking banyaknya juga kita nggak ada yang betul-betul hafal dan kadang-kadang ada khilaf dalam penamaan. Dua paragraf terakhir, wa innama dzukira tarafun minal haqiqati wal majazi fi usul al-fiqh. Dan hanya saja disebutkan sedikit tentang hakikat dan majas dalam usul fiqih. Ya, lianna dilalat al-alfadhi, karena penunjukan lafaz, pemaknaan lafaz, imma haqiqatun wa imma majazun. Bisa jadi berupa hakikat dan bisa jadi berupa majas. Fahtija ila ma'rifati kullin minhuma wa hukmihi. Maka dibutuhkan untuk mengetahui keduanya dan hukumnya. Kita butuh untuk tahu hakikat, butuh tahu majas untuk menghukumi sesuatu. Kadang-kadang banyak dalam masalah fikih kita akan melihat ke makna majas dan hakikat. Seperti tadi daging babi, itu hukumnya dagingnya ajakah atau liurnya juga? Saya sebutkan ada majas personifikasi, ada majas ironi, metafora, eufemisme, hiperbola, asosiasi, metonimia, parte de proto, apa? Nggak ingat tentu. Totem pro parta, ya, atau pars prototo, nggak ingat? Itu hanya SMA 1 yang gitu ya. Kalau SMK 1 taunya apa? Kalau kita kan totem pro parta, pars prototo. Kalau sana PS1, PS2. Panjat tembok. Lari ke rental. Sedikit lagi. Paragraf terakhir. Tanbih, peringatan, bukan peringatan lah ya, catatan lah. Peringatan apa kayak apa aja. Catatan. Taqsimul kalami, pembagian kalam ila haqiqatin wa majazin, menjadi hakikat dan majas, huwal masyhuru inda aktsaril mutaakhirin fil Qur'ani wa ghairihi. Adalah masyhur di kalangan sebagian besar mutaakhirin dalam Al-Quran dan yang selainnya. Mutaakhirin maksudnya ulama kontemporer, ulama yang zaman sekarang, zaman belakangan. Pembagian kalam menjadi hakikat dan majaz itu masyhur kok di kalangan mutaakhirin, para ulama kontemporer, dalam Al-Quran dan dalam hadis. Qala ba'du ahli ilmi, dan berkata sebagian ahli la ilmu, majaza fil Quran, tidak ada majas dalam Al-Quran. wa qala akharun, Dan berkata sebagian yang la lain, majaza fil Quran, tidak ada wala fi ghairi,
tidak ada majaz dalam Al-Quran dan yang selainnya. Ada yang bilang Quran itu nggak ada majaz, semuanya hakikat. Berarti daging babi itu yang haram babinya doang, daging doang. Berarti ada yang lebih menegaskan lagi, tidak ada sama sekali majaz, mau di Quran mau di hadis. Ya. Berarti soli itu sholat. Jadi sholatlah kalian untuk si pemberi zakat, bukan doakan. Karena semuanya hakikat. Tapi itu pendapat yang sepertinya lemah. Coba kita lihat. Wabihi qala Abu Ishaq al-Isfarayini, dan ini merupakan pendapat Abu Ishaq Isfarayini. Wa minal mutaakhirin Muhammad al-Amin asy-Syanqiti, dan dari kalangan mutaakhirin Muhammad al-Amin asy-Syanqiti, yaitu Syekh Asy-Syanqiti, Muhammad Amin Asy-Syanqiti, penulis kitab tafsir Adwaul Bayan. Tapi yang benar bagaimana? Coba kita lihat. Waqad bayyana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhuhu Ibnu Qayyim, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim telah menjelaskan annahu istilahun hadithun ba'da inqida'il quruni thalathati al-mufaddalah, bahwasanya istilah tersebut muncul setelah berlalunya 3 masa yang utama. Ya. Bahwa kata majaz itu sebenarnya baru dikenalnya itu setelah lewat masanya sahabat tabi'in, tabi'in. 3 masa yang utama itu siapa? Sahabat tabi'in, tabi'in. Setelah lewat mereka, baru kemudian ada yang namanya majaz gitu. Tapi itu juga benar. Kenapa begitu? Karena para sahabat tabi'in, tabi'in itu mereka menimba langsung dari sumber-sumber ilmu. Jadi nggak perlu bertanya panjang lebar, ya, ini majaz kah, bukankah? Mereka sudah langsung nyantol, sudah menggunakan bahasa Arab, mereka belajar langsung kepada Rasul atau belajar kepada sahabat atau belajar kepada tabi'in yang mereka dalam pembahasan zaman dahulu tidak begitu jelimet gitu. Belakangan setelah bercampur-campur ada ini perkawinan dengan suku yang lain, perkawinan dengan orang-orang negeri lain, makanya ada perubahan dari sisi bahasa juga. Wa nassarahu bi adillatin qawiyatin katsiratin, dan beliau menguatkan pendapat ini dengan dalil-dalil yang kuat dan banyak, tubayyinu, yang menjelaskan liman ittala'a, kepada orang yang menelitinya, alaiha anna hadzal qaula huwa as-shawab, bahwa pendapat ini adalah pendapat yang benar. Ya, ada banyak dalil yang akhirnya menguatkan bahwa adanya majaz dalam Quran itu adalah memang ada dan pendapat itu benar. Siapa yang mau menelaah, memang dia akan dapati bahwa Al-Quran itu ada majaznya. Kalau mau disebut majaz, seperti ahlul qaryah tadi itu. Was'alil qaryata, tanya kepada desa. Itu kan gaya bahasa. Pusing. Kalau pusing, tidur habis ini. Ada pertanyaan? Apakah majaz itu kias? Bukan. Majaz itu gaya bahasa, dan gaya bahasa itu banyak. Kias itu analogi. Majaz nggak ada sama. Maaf. Tapi majaz metafora, isti'arah tadi dengan kias punya kesamaan. Kesamaannya apa? Kalau kias tuh gini, ini sama ini harus punya benang merah agar nyambung. Ya, punya ilat namanya. Ini dikiaskan ke sini. Ya, seperti apa ya? Mengkiaskan hukum, misalnya anggaplah sholat tarawih dengan sholat malam, misalnya gitu. Ada hukumnya disamakan dengan menggunakan kias. Harus ada kesinambungan, harus ada sama-sama ilatnya.
Begitu juga majas metafora atau majas isti'arah itu memang harus ada kesamaan ini dengan ini. Tapi majas itu lebih luas lagi, kan gaya bahasa. Tidak mesti hanya karena kesamaan. Sedangkan analogi memang soal kesamaan. Lanjut. Sekarang tidak berbeda dengan kata dapat. Wa ma min dabbatin fil ard, itu loh. Dabba itu artinya binatang melata. Tapi ada juga dabbah dipakai untuk manusia. Terus Bolehkah diulang penjelasan majas mursal dan majas taksi? majas mursal dan majas akli. Menjelaskannya agak susah, tapi kalau pakai contoh mungkin tumpah. Aku pelihara hujan. Tadi kan dia bilangnya, aku pelihara hujan. Betul sih peliharanya, tapi hujannya itu yang nggak benar. Mana ada orang melihara hujan? Hujan kapan turun, kapan berhenti, Allah. Tapi apa maksudnya melihara hujan? Orang Arab bilang saya pelihara hujan, maksudnya pelihara rumput. Rumput diganti dengan hujan, hanya pada satu kata. Ada satu kata ini saja, sehingga ini namanya majas mursal. Ada majas akli, yaitu bila dia pada satu ungkapan. Hujan itu menumbuhkan rumput. Sudah yang hujan itu menumbuhkan rumput. Sudah yang menumbuhkan bukan si hujannya, ya atau tidak? Pun hujan itu bukan hujannya, tapi Allahnya. Jadi satu ungkapan itu semuanya ada gaya bahasa. Yang benar adalah Allah menurunkan hujan, yang dengannya Allah menumbuhkan rumput. Nah, panjangan langsung aja, hujan numbuhin rumput. Itu majaz akli namanya. Sudah itu antum dosa jelimet. Sekali lagi bahwa majaz itu banyak. Dalam usul fikih ini cuma contoh. Maka antum jangan terlalu jelimet pada satu contoh saja. Dan antum jelimet gak apa-apa. Kayak kita sampai sekarang kita susah membedakan mana personifikasi, mana metafora, mana hiperbola. Hiperbola sih paling gampang kayaknya. Hiperbola itu kan hyper itu berlebih-lebihan, lebay. Itu mungkin majas paling gampang menghafalnya. Apa contoh majas hiperbola? Rambutmu seperti apa ya? Berlebihan apa? Seperti hutan belantara. Pokoknya intinya dilebih-lebihkan. Itu aja yang paling enak, majas hiperbola. Sisanya semua bingung. Apalagi totem pro parte pas pro toto. Bisa tambah lagi ke contoh hakikat urfiah. Contoh hakikat urfiah. Hakikat secara secara adat. Tahlilan. Kalau hakikat syar'inya tahlil itu la ilaha illallah, itu kan tahlil. Tapi kalau tahlilan ada ibuhan pada kata tahlil, itu sudah langsung berubah jadi urfi. Apa itu tahlilan? La ilaha illallah itu. Atau ada penceramanya, ada kiainya. Mari kita membaca Al-Fatihah. Ada keliling karena sebuah misalnya kematian atau karena peringatan berapa puluh harian gitu. Itu makna makna urfiyah. Ini contohnya gini. Seperti ustadz-ustadz yang membela tahlilan. Mereka bilang gini, kita itu harus tahlilan, karena kalau tidak tahlilan kita itu kafir. Karena tahlilan itu la ilaha illallah. Maka kita kalau duduk bareng kita bilang gini, Pak Ustadz, yang kita protes itu
Tahlilannya bukan la ilaha illallahnya Pak Ustadz. Karena la ilaha illallah itu hakikat syar'i. Sedangkan di perkataan kami tahlilan itu adalah bid'ah misalnya, itu adalah pada hakikat urfi. Kita nggak nyambung karena kami maksudnya di mana, Pak Ustadz ada di mana. Maulid Nabi. Ya. Ada Ustadz terkenal di Jakarta yang mengatakan siapa yang mengingkari maulid dia bisa kafir. Kita bilang, Pak Ustadz, apa maksudnya maulid bisa mengingkari maulid itu kafir? Dia bilang, karena itu tidak mempercayai Nabi lahir. Kita bilang, ya elah Pak Ustadz. Yang kita kritik itu bukan soal kelahirannya, karena maulid versi Ustadz itu maulid dengan hakikat bahasa. Yang kami maksud itu maulid adalah perayaannya, yaitu pada hakikat syar'i atau pada hakikat urfi. Nggak nyambung kita ngomongin urfi atau ngomongin lughawi atau ngomongin syar'i gitu. Paham ini? Apakah termasuk dalam pembahasan materi ini perkataan Iya betul. Tentang perkataan Umar bin Khattab, ni'matul bid'ati hadhihi. Ni'matul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Bid'ah yang dimaksudkan Umar itu adalah pada hakikat lugh, bahasa, yaitu mengadakan kembali yang baru, memperbaharui. Karena dulu kan di zaman Nabi dan di zaman Nabi para sahabat itu tarawihnya bareng-bareng satu imam, yaitu sama Nabi pada sebagian malam. Pada zamannya Umar ada beberapa jamaah dalam satu masjid. Lalu Umar menggabungkannya, diperbaharui kembali seperti dahulu. Jadi maksudnya Umar itu adalah pada hakikat bahasa. Lalu orang di zaman sekarang mengatakan, tuh berarti bid'ah itu ada yang boleh. Mereka membawanya pada makna syariat. Gitu. Gak nyambung. Itulah kenapa kita bilang memang harus belajar hakikat, belajar majaz. Lalu bagaimana membedakan antara majaz dan ta'wil dalam Al-Quran? Kejauhan, nanti aja. Adakah terjadi iftirak di kalangan umat Islam dalam penggunaan istilah hakikat dan majaz ini? Adakah ikhtilaf penggunaan majaz hakikat? Jelas, tadi sudah jelas di bagian belakang. Ada ulama yang bilang tidak ada majaz, ada yang bilang tidak ada majaz sama sekali dimanapun, ada yang bilang pakai majaz. Majaz itu ada. Memang ada ikhtilaf, kan udah disebut tadi di bagian akhir. Apakah saat Allah berkata dengan kalimat nahnu dalam Al-Quran dapat dikategorikan sebagai majaz? Iya. Penggunaan kami, padahal maksudnya Allah. Kami itu seolah-olah banyak. Itu termasuk majaz. Dan itu adalah penguat bahwa dalam Quran itu ada majaz, ada gaya bahasa. Gaya bahasa penghalusan. Allah mengatakan kami yang akan memberi rezeki. Ya. Nahnu narzuqukum. Kami akan beri rezeki. Emang kami siapa? Allah. Apakah punya tim gitu? Allah memberi rezeki dengan bantuan. Maksudnya Allah kamu aja yang beri rezeki atau gimana, atau rapat dulu gitu. Allah dengan teman-temannya gitu. Kami itu. Jawabannya tidak, Allah ada Allah sendiri. Tetapi penggunaan nahnu untuk memperhalus bahasa. Apakah setiap lafaz yang dapat dibawa pada arti secara hakikat dan majaz? Apakah setiap lafaz dapat dibawa pada arti secara hakikat dan majaz, Ustaz? Sebab kemarin kajian tentang dibelenggunya syaitan dibawa pada dua hakikat dan makna. Apakah setiap lafaz itu ada hakikat majaz? Tidak. Ada makna yang hanya hakikat, nggak ada majaznya. Ustaz, pada surah Al-Baqarah. Contoh cicak. Emang ada penggunaan majaz dengan menggunakan kata cicak?
Di Indonesia aja deh, bahasa Indonesia aja. Kalau ayam, dasar anak ayam, mungkin ada. Wow, kau ini cantik seperti merak. Anak bawang. Tapi apakah semua kata dalam Indonesia itu ada majaznya? Kutu buku. Ada cicak buku? Nggak ada. Berarti cicak mungkin nggak ada majaznya. Bismillah. Ustaz, pada surah Al-Baqarah 151 ada kata kitab dan hikmah yang diartikan Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah ini termasuk majaz? Apakah termasuk majaz? Wallahu a'lam. Sudah ya, demikian kurang lebihnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.